Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma yusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Allah anugerahkan kepada kita kemampuan untuk memelihara nikmat Allah. Nikmat Allah itu sama dengan yang lainnya, tergantung kepada pemeliharaan. Terlebih lagi kita sangat memahami bahwa al-iman yazid wa yanqus. Fluktuasi iman itu sangat besar pengaruhnya dengan perkembangan zaman. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, suka atau tidak suka, itu akan berdampak kepada keimanan. Kalaulah dia tidak dijaga, maka akan sangat besar kemungkinan semakin hari iman itu akan semakin menipis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman kadang bertambah dan kadang berkurang. Dari hadis ini tersirat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar kita terus berupaya untuk mencari cara kapan, di mana, bagaimana agar iman itu senantiasa berada dalam peningkatan. Karena kalau tidak dia akan dua. Yang keduanya yanqus, yazid, yanqus. Yazid artinya bertambah, yanqus artinya berkurang. Jadi tersirat di balik hadis itu bukan saja informasi bahwa iman itu kadang naik, kadang turun, tapi seakan-akan Rasul secara tidak langsung memerintahkan kepada kita agar kita berupaya untuk mencari apa saja yang membuat iman itu meningkat. Kapan, di mana, bagaimana caranya agar iman itu berada dalam kondisi meningkat. Sebaliknya Rasul juga seakan-akan memberitahu kepada kita hal-hal yang bisa menyebabkan tergerusnya keimanan itu, untuk kemudian kita dapat berhati-hati dalam hidup. Jangan lakukan ini, karena kalau ini kamu lakukan akan berkurang keimanan. Betul enggak? Mendatangi taklim salah satu cara untuk menjaga keimanan. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini bukan saja dijaga keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya adalah, mengapa sih kita butuh iman? Kan itu, mengapa sih kita butuh iman dalam hidup ini? Al-iman was sa'adah, iman dan kebahagiaan itu dua hal yang tidak bisa dipisah. Jadi kalau begitu,
Mengapa kita berusaha untuk menguatkan keimanan? Karena kita ingin bahagia. Jelas? Tidak ada orang yang tidak mau bahagia. Semua kita menginginkan kebahagiaan. Bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan itu? Yang pertama dalam pandangan Islam adalah kuatkan kita harus bahagia walaupun dalam kondisi ekonomi yang lagi susah. Kita harus bahagia walaupun dalam fisik yang sakit. Kita harus bahagia walaupun misalnya dalam keluarga, dalam masyarakat kita ada masalah. Betul nggak? Bahagia itu harus kapan saja, di mana saja. Bagaimana menjaga itu semua? Itu tadi. Poin pentingnya adalah al-iman. Al-iman. Bahagia itu ada di sabar, bahagia itu ada di syukur. Ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang barangkali dalam pikiran kita tidak menyenangkan, maka kita bersabar terhadap ujian itu. Sabar itu adalah bagian dari bahagia. Jadi kalau demikian, siapa yang tidak sabar maka tidak akan bisa dipahami. Nah, ini selalu saya awali untuk mempertegas kembali apa sih sebenarnya tujuan kita. Ibu dari Serengseng datang ke sini, dari Kebun Jeruk datang ke sini, ngapain sih ke sini? Ya, dari Petukangan, ya, datang ke sini. Untuk apa? Menguatkan Mengapa harus dikuatkan keimanan? Supaya dapat bahagia. Terlebih lagi seorang ibu. Ibu biasanya yang mendominasi warna rumah. Saya ulang. Seorang ibu biasanya adalah aktor yang mendominasi warna dalam rumah. Betul nggak? Kalau orang ibunya bahagia, maka insya Allah warna di rumah itu bahagia. Kalau dalam rumah itu bahagia, maka suami ikut bahagia, anak ikut bahagia. Jadi kita bukan saja untuk diri kita sendiri, karena kita bagian dari keluarga. Satu aja yang error dalam rumah kita, jadi bisa jadi error semuanya, kan? Setuju nggak? Satu aja yang error, yang agak kurang mood di sini kita dalam rumah, itu bisa jadi seisi rumah error semua. Ibu marah sama anak, biasanya merembet-rembet nggak ke suami? Betul? Sampai ke yang kerja di rumah pun yang nggak tahu persoalan kena juga. Coba, satu loh sumbernya ini, Jadi kalau demikian, Masya Allah, orang yang bahagia itu adalah orang yang memiliki komitmen yang kuat. Orang yang memiliki keteguhan. Apapun yang terjadi, saya harus bahagia. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini untuk menjemput bahagia itu kita bawa ke rumah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kebahagiaan itulah kebaikan akan muncul. Ini urutan-urutannya. Banyak kadang kita melakukan aktivitas-aktivitas seperti ini, tapi orientasi akhirnya nggak jelas. Orang kalau sudah happy, itu semua potensi dalam dirinya itu akan keluar. Dengan kata lain, orang kalau sudah dirundung sedih aja di sini, ininya nggak akan keluar nih. Coba, orang bisa ngapalin nggak kalau lagi sedih? Bisa ngapalin Quran nggak lagi bersedih? Oke? Bisa ngapal Quran nggak kalau lagi nggak mood? Nggak bisa. Itu dia kata kunci. Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buka halakoh kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah, kita sudah hafal 3 ayat surat Yusuf. Hafal kan ya? Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Ra.
tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Oke? Hafal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paling tidak kita sudah menjaga Quran di pikiran, menjaga Quran di pikiran. Ya. Yang disebut dengan hafiz itu adalah orang yang memelihara Al-Quran. Yang disebut dengan hafiz, hafiz cuman kemudian diterjemahkan ke bahasa kita menjadi hafal. Hafal dengan hafiz itu dua hal yang beda. Hafiz itu dari kata hafazo, hafazo artinya menjaga, memelihara. Pertama kita menjaga Quran di sini. Nggak cukup di sini. Kalau hafazo itu diartikan hafal, maka orang hanya menjaga Quran ada di sini kan? Maka disebutlah hafal Quran. Hafal dengan hafiz beda. Setelah menjaga Quran di sini, kita jaga Quran sampai di sini. Setelah Quran sampai di sini, maka dari sinilah menyebar Quran seluruhnya. Di sini ada Quran, di sini ada Quran, di sini ada Quran, di sini Quran, di sini Quran semua. Baru disebut hafiz. Ya hafizul Quran, wahai yang memelihara Al-Quran dalam pikirannya, wahai yang memelihara Quran di hatinya, wahai yang memelihara Quran di pendengarannya, wahai yang memelihara Quran dalam segala sikapnya. Setuju? Mudah-mudahan kita bukan saja menjaga Quran di sini. Jadi ibu jangan terlalu bersedih kalaupun ayat kadang hari ini hafal, besok hafal juga. Ya, hari ini hafal sampai minggu besok masih hafal, jangan sedih ya. Gitu. Gitu ya. Ya, gitu. Ucapan saya adalah doa karena biasanya laporan dari ibu-ibu hari ini hafal, besok lupa. Kita ganti kata lupa itu. Alhamdulillah Pak Ustadz, kemarin hafal sampai hari ini hafal. Insya Allah minggu depan masih hafal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita harus banyakkan kalimat-kalimat positif. Di permulaan saya membaca itu posisi ayatnya itu kalau di Quran yang begini, ini ada di sini. Ini surat Yusuf di pertengahan, ya. Di sebelumnya surat Hud. Yusuf, Hud, Ra'du, ya. Nah di sini di ayat 120 surat Hud, jadi 120 surat Hud itu 123 ayat. Jadi di 120-nya wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Ini akan saya buat pengantar untuk kita hari ini, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bisa menambah semangat kita untuk terus dekat dengan Quran. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Dan semuanya naqussu. Minggu lalu kita sudah bahas Qasas. Qasas. Apa kemarin Qasas? Alhamdulillah. Masukin dapat satu nambah vocab kita. Qasas. Qassa yakussu. Kata kerjanya qassa yakussu. Qassa dia telah menceritakan, dia sedang menceritakan. Wa kullan dan semua qussu alaika kami ceritakan. Ba itu jamak dari, ingat surat ke-78 surat apa? An-Naba. An-Naba artinya apa?
Berita besar, oke, berita besar. Kalau berita besar, kalau kita tahu berita besar, berarti ada berita kecil dong. Berita kecil apa? Khobar, alhamdulillah. Oke, kita tambah dulu yuk, pagi-pagi ini, mumpung masih segar, kita tambah vocab kita. Berita besar namanya naba. Berita kecil namanya khabar. Berita besar namanya naba, berita receh namanya khabar. Khabar diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi kabar. Apa kabar? Sebenarnya dalam Islam tidak boleh menanyakan kabar orang. Yang boleh ditanya keadaan. Kaif hal? Bagaimana keadaanmu? Kaif halakumul yaum? Bagaimana keadaan Anda hari ini? Alhamdulillah bi khair. Yang disebut dengan hal itu secara keseluruhan. Walaupun hari ini misalnya kita kurang sehat, tapi ya, kita bahagia dalam keluarga, maka jadi kalau ingin membawa orang ke pojok syukur harus melihat dari jangan pakai khabar. Khabar itu berita kecil. Tadi bertengkar sama anak, minta anterin, anak nggak mau, bertengkar. Apa kabar? Kesel Pak Ustaz. Padahal cuma satu. Ya, bagus semua. Nah, yang diketahui adalah yang satu itu. Enggak. Tapi alhamdulillah dari bagian-bagian, tapi lihat secara keseluruhan. Wa kullan naqussu, dan semuanya kami kisahkan, kami ceritakan alaika kepadamu ya Muhammad. Apa yang diceritakan? Min amba'ir rusul. Anba tadi jamak dari kata naba, dari cerita rasul-rasul. Alaika, kamunya di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rusul berarti dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Bisa dipahami? Jadi cerita dari Nabi Adam sampai Nabi Isa diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Coba, ini cara Allah membangun karakter Nabi. Karakter building Nabi itu berangkat dari cerita Nabi-Nabi sebelumnya. Naqussu alaika min amba'ir rusul. Sampai di situ paham? Ayat 120 surat Hud. Ini hubungannya nanti kita Yusuf. Ya. Surat Yusuf ini saya sudah ceritakan asbabun nuzulnya. Ini tambah kuat lagi asbabun nuzul itu. Pertama tadi, ya, Allah ceritakan cerita berita besarnya. Itu banyakkan Nabi Musa kan? Banyakkan Nabi Musa. Karena di zaman itu banyak terjadi hal besar. Hal-hal besar itu yang diceritakan, ya, yang pantut untuk disampaikan ke orang lain untuk menjadi ibrah. Bihi fuadak ma yusabbitu bihi fuadak. Lanjutannya, ma nusabbitu bihi fuadak.
Apa tujuan Allah menceritakan kisah nabi-nabi rasul-rasul sebelumnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini ayat bukan awalnya hanya tertuju kepada rasul, tapi ini berlaku bagi kita semua. Nah, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti cuma diceritakan 20 rasul. Betul enggak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diceritakan oleh Allah 25 rasul diceritakan ke kita. Bisa dipahami? Oke. Apa tujuannya? Nusabbitu itu yang paling kita banyak pakai dalam kehidupan sehari-hari, sabbi ala dinik wa ala ta'atik. Kokohkan. Dengan cerita-cerita itu Allah ingin nusabbitu, kami mengokohkan, bihi dengannya, nyanyi kemana? Anba'ir rusul. Kami ingin mau mengokohkan dengan cerita Rasul itu, dengan Al-Quran itu. Apa yang mau dikokohkan oleh Allah? Fuadak. Fuad. Apa fuad artinya? Fuad jamaknya afidah. Dalam terjemahan kita semuanya, qalbun juga diterjemahkan hati. Terjemahkan hati. Tapi yang jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ma kadzabal fuadu ma ra'a. Kalau dari sisi ini kita ingin memahami apa itu fuad, sehingga fuad itu kalau saya sebutkan adalah potensi jujur yang ada dalam diri seseorang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maka dzabal fuadu ma ra'a. Orang enggak mungkin ya mendustakan. Tadi saya nemu spidol jatuh. Apa warnanya? Hitam. Saya nggak mungkin bilang lain. Itu yang saya lihat. Ma ro'a. Hari ini banyak yang gitu. Yang jatuh spidol hitam dibilang spidol meh. Itu fuadnya nggak bersih berarti. Yang nggak bersih. Bagaimana bersihin fuad? Baca Quran. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad itu tidak mendustakan apapun yang dia lihat. Itu cirinya. Yuk kita cek diri kita. Kita cek diri kita. Kalau di dokter kan ceknya yang pakai begini nih. Ya, itu. Kalau kita gimana ngecek diri kita? Pakai Quran, ngecek. Ya, disebut begitu tadi. Saya jujur nggak ya? Saya jujur nggak ya? Kalau baik dibilang baik, buruk dibilang buruk, jujur dibilang jujur, khianat dibilang khianat. Jujur dibilang jujur, bohong dibilang bohong. Jujur namanya. Betul? Kita tidak bisa jadi orang. Apa? Karena kita baca Quran. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ma nusabbitu bihi fuadak. Tujuan Allah menurunkan Quran ini agar mengokoh wa ja'aka fi hadhil haq. Ja'aka fi
hadhil di dalam Quran ini datang kepadamu yang disampaikan oleh Allah melalui Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebut di sini, ainama nazarta fihi, dimanapun engkau melihat dalam Quran ini, maka jid, kata kuncinya coba, ainama nazarta fihi, dimanapun kamu lihat matamu di sini, di juz berapapun, di surat apapun, tajid al-haq, yang kamu dapati adalah Oke, kalau kita yakin kebenaran itu ada di sini, kita nggak akan berpaling lagi. Yang lain seberapapun hebatnya, kita nggak akan berdecak kagum. Kekaguman kita hanya di sini. Ma ja'alallahu li rajulin qalbayni fi jawfi. Ma ja'alallahu baini fi jaufi. Allah tidak jadikan dua hati. Artinya semua orang cuma satu. Kalau hati itu sudah dipenuhi oleh Quran, yang lain gak akan masuk. Mengapa yang lain gampang masuk? Karena hatinya kosong. Ini satu bidang kita tanduri semua. Ditanam singkong. Itu dia kata kunci. Jadi menjadi sesuatu yang agak lucu saja dalam kehidupan ini, kita baca Quran, tapi Quran itu tidak mengisi hati. Quran ada di mana? Di dia. Ayat di dia. Di mana? Di dia. Di dia ayat ente. Minggu kemarin saya ceramah begini, kedengaran sama orang luar, sampai ada yang nanya ke anak saya, itu yang ceramah orang Sunda ya? Dia nggak tahu. Ya nggak. Saya hobi bahasa, jadi kadang-kadang saya bawa bahasa Jawa, ya, kadang bahasa Sunda, kadang bahasa Padang. Kalau mau saya bawa bahasa Riau kan ibu juga kadang-kadang nggak ngerti kan. Tapi kalau bahasa Riau insya Allah semua orang ngerti kan, bahasa Riau itu bahasa Malaysia, ya. Kemana, ada apa, ngerti nggak? Ngerti. Jadi kalau bahasa Riau pasti ngerti semua. Kalau orang, maaf, na'udzubillah min dzalik, dalam kehidupan sehari-hari, kalau seorang suami betul-betul hanya ada istrinya di sini, dia nggak akan melirik yang lain. Berarti kalau melirik yang lain, di sini istrinya sudah sedikit keluar. Faham? Yuk saya buktikan. Cinta terbesar seorang manusia itu adalah anak. Setuju nggak? Ibu nikah pernah nggak kemana-mana ceritain suaminya yang baru nikah? Enggak kan? Kadang-kadang aja kita ceritain. Tapi kalau kita baru dapat anak, coba. Ya? Kita ceritain dengan siapa aja kita ceritain. Orang cerita anak kita langsung nimbrung. Anak gua katanya. Ya, ini satu contoh. Jadi kalau di sini itu sudah dipenuhi oleh sesuatu, maka sesuatu itulah yang akan begitu. Mana agar Quran ini mewarnai hidup kita, masukkan Quran ke dalam hati. Bagaimana memasukkan Quran ke dalam hati? Maka pendekatan belajar Qur'annya pun maka pakai hati. Bagaimana belajar Quran pendekatan? Tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadaburi Quran? Ataukah hati mereka ada penyumbat?
Hati itu adalah pendekatan. Look Quran, eyes, you see word. Itu kata orang Joglo. Kalau kamu lihat Quran ini hanya dengan matamu, maka yang kamu lihat hanyalah kata-kata. See, if you look at it with your brain, kalau kamu melihat Quran itu pakai ini, you will see knowledge. Kamu akan dapat ilmu. If you look it with your heart, kalau kamu lihat Quran dengan hatimu, you will see love. Apa? Cinta. Tidak ada surat cinta yang paling indah. Tidak ada surat cinta yang paling indah dari ini. Itu dia kata kuncinya. Kita belum bisa merasakan betapa sayangnya Allah kepada kita dengan baca Quran. Kita masih aja sibuk mengurusin lagu. Ke sana saya ingin bawa. Maaf. Jadi ini satu tergantung ibu mau lihat dari sisi mana. Kalau ibu menggunakan mata, maka yang ditemukan hanyalah kata-kata. Kalau menggunakan brain, maaf, hanya dapat masih mendinglah dapat ilmu dari cuma hanya melihat kata-kata. Tapi kalau menemukan di sini ada pakai qalb, pakai hati, maka yang kamu temukan adalah cinta. Bisa dipahami? Saya belum masuk surat Yusuf ini. Saya belum masuk surat Yusuf. Gampang sebenarnya masuk surat Yusuf itu. Saya lagi bangun pondasi. Ya? Saya lagi bangun pondasi. Kita lagi bangun pondasi supaya move-nya kita itu, berangkatnya kita itu dengan nawaitu yang benar, berangkatnya kita itu dengan semangat yang benar, insyaallah. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami tunjukkan jalan-jalan. Bukan satu jalan, banyak jalan. Yang menjadi kendala kita, jahadahnya kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Kesungguhannya kita itu kadang-kadang mood, kadang-kadang enggak. Sebenarnya kalau tekadnya sudah kuat, maka moodnya pasti selalu dalam kondisi bagus. Fahim? Yang kedua, pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah ceritakan cerita rasul-rasul ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, nusabbitu bihi fuadak, untuk mengokohkan fuad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, waja'aka fi hadzihil haq, yang datang di sini dari Al-Fatihah sampai An-Nas 114 surat 30 juz, ini semuanya kebenaran. Ini adalah al-haq. Yang ketilu, wa mau'izah wa dzikra lil mu'minin. Yang ketiga, wa mau'izah wa dzikra lil mu'minin. Mau'izah apa? Nasihat, pelajaran. Nasihat, pelajaran. Kedua, nasihat, pelajaran. Yang ketiga, yang peringatan lil mukminin, bagi orang yang
Yuk kita simpulkan dulu. Surat Hud ayat 120. Posisinya satu halaman dengan awal surat Yusuf. Ayat 120. Ya. Naqussu 'alaika min amba'ir rusul, kami ceritakan semua cerita Rasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Nusabbitu bihi fuadak, untuk mengokohkan hati. Yang kedua, datang kepadamu kebenaran, al-haq. Yang ketiga, mau'izah. Apa tadi mau'izah? Nasihat. Yang keempat adalah zikra. Ibu kalau lagi ada satu masalah, ingin dapat nasihat, bukalah Quran. Ya Allah, nasihati saya dengan kalammu. Kalau mungkin kita lagi kurang mood bagus di sini, ya Allah, ingatkan saya dengan kalammu. Dan itu sudah kita jadikan nyanyian. Hanya saja maknanya orang ngeresep, kata Betawi apa tuh? Kalau ngeresep itu apa Betawi? Ya. Kenapa? Karena kita selama ini sibuk dengan nyanyian. Allahumma wa nurau rahmah. Itu sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Tapi ketika hanya dijadikan nyanyian, luar biasanya itu hilang. Kita sudah sampai ayat ketiga. Terakhir disebutkan di ayat ketiga itu, wa in kunta min qablihi. Oke, kita balik ke Yusuf ya. Tadi ceritanya masih surat Hud ayat 120. Jadi ibu setiap kali buka Quran, ibu mendapatkan 4 hal. Hati kita menjadi kokoh, yang kita temukan adalah kebenaran. Kita mendapat nasihat, ya. Yang keempat, kita mendapatkan peringatan. Amin. Rugi banget kalau tidak mau baca Quran. Rugi banget kalau baca Quran tidak mengambil yang 4 itu. Ya. Ayat ke-4. Kenapa whiteboardnya kotor? Kenapa whiteboardnya kotor? Karena dipakai. Kedua, kenapa whiteboardnya kotor? Karena yang hapusnya kotor. Semua ada pelajaran dalam hidup ini. Semuanya ada pelajaran dalam hidup ini. Kalau bersihin hati pakai musik, nggak akan bersih. Ya. Kalau jadikan pembersihnya, nggak akan bersih. Dia akan membawa pikiran merawang ke mana-mana. Ya. Tapi kalau seandainya dibawa ke sini, dengarkan murotal, bangkit kesadaran kita ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersihkanlah yang kotor itu dengan sesuatu yang la yamassuhu illal mutahharun. Itu. Idz qala Yusuf li abihi, ayat 4. Bismillah.
Kita potong di situ dulu. Kita potong di situ dulu. Yusuf, kita sudah terbantu satu Yusuf, nama orang, nama nabi. Kita masih bisa ngurutin Yusuf dari kakeknya. Ibrahim, siapa? Ishak, Yakub, Yusuf. Oke, yuk. Kalau disebut Nabi Yusuf, kita sebut minimal kita dari situ hafal. Ibrahim, Ishak, Yakub. Oke. Izqala Yusuf, kita tahu Yusufnya di sini barisnya U. U itu berarti subjek, ini kata kerja. Maka berarti ketika Yusuf berkata, kalau baris ininya saya ubah menjadi Yusufa, maka ini terjemahannya ketika dia laki-laki berkata kepada pengaruh baris. Coba. Kalau ini diterjemahkan tadi ini, apa terjemahannya? Ketika Yusuf, coba bandingkan ini. Hanya karena baris fa. Kalau barisnya fa itu, fa-nya ini dhammah, maka berarti dia sebagai pelaku, subjek. Kalau satu-satu, qala Yusuf berkata. Sampaikan supaya hati-hati dalam Quran. Oke, hati-hati dalam baca Quran. Salah baris, salah arti. Subjek jadi alhamdulillah. Fahim? Okay. Idz qala Yusuf, ketika Yusuf berkata li abihi, kepada bapaknya. Oke. Ibu tidak usah lihat Quran, tidak usah lihat terjemahan. Ibu terjemahan di sini saja. Harapan saya nanti ibu punya Quran begini yang terjemahan. Biasakan baca yang tanpa terjemahan, dicoba-coba terjemahin. Ketika, alhamdulillah saya tahu ketika, jadilah satu itu dulu. Itu sudah terbuka, alhamdulillah. Kebuka di sini kan? Rasa bahagia pun kita muncul. Belum lagi dari sisi lain, dari segi tahu satu arti doang, kita qala Yusuf, ketika Yusuf berkata kepada bapaknya. Siapa bapaknya? Yakub. Oke. Jadi ini kalau kita ini li abihi, ini berarti Yakub. Tapi Quran tidak menyebut Yakub. Quran menyebut abihi. Oke? Quran menyebut abihi. Itu dia kata kunci. Itu bahasa. Oke lah, saya tidak masuk ke sana. Itu punya bahasa. Iz qala Yusuf li Yaquba. Li Yaqub. Ketika Yusuf berkata kepada Yakub, tapi di sini li abi, kepada bapak. Itu paham? Ini dulu. Ketika qala berkata Yusuf, qala Yusuf ketika Yusuf berkata, iz qala Yusuf, kepada siapa? Kepada bapaknya. Li abihi iz Yusuf li abi. Selesai. Qala Yusuf li abi.
kata kepada baik. Dari sini saja dulu. Bisa dipahami ini? Ngerti nggak? Nah, kira-kira Ibu sudah betul ngerti sampai di sini? Ayat ini udah selesai belum? Oke. Belum selesai. Nunggu nih, apa nih lanjutannya, ceritanya? Ini enggak? Nah, ini yang membuat kita terus ingin tahu lagi apa? Ini baru sepotong. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, baru segini. Apa yang dikatakan Yusuf kepada ayahnya? Pasti kan situ? Rasa penasaran, rasa penasaran. Saran. Insya Allah kalau baca Quran 15 menit nguap 15 menit. Kalau tahu begini insya Allah minimal 1 jam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'a waqi'ah laysa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu basa. Sadaqallahul azim. Biasanya nguapnya kalau udah sampai 3 kali sadaqallah dah. Gitu. Tapi kalau tadi kita ngerti nguap itu apa? Nguap itu apa? Kekosongan, ya, kekurangan oksigen. Oksigen kurang karena dia tidak diisi. Apa mengisinya? Ketika mulut berbicara, ini menerjemahkan. Bisa dipahami? Sehingga nggak kosong. Maka coba, yang banyak nguap itu orang duduk diam dengan orang. Mana kemungkinan yang cepat nguapnya? Ibu duduk diam. Aktivitas habis nyuci lagi enggak karena bekerja, betul nggak? Jadi orang baca Quran kalau cepat nguap, pertama setan, oke. Tapi jangan seuzon dulu lah sama setan ya. Kadang-kadang saya kasihan juga loh dengan setan ini. Dia dijadikan kambing hitam. Setan ya Pak Ustadz. Saya kok baru auzubillah aja udah nguap. Iya, maybe, tapi itu number 2. Jawabannya nomor 2. Kalau di sini sudah diisi dengan zikrullah dan kita tadi betul-betul ta'awuz di awal diri kita. Itu sebabnya ketika kita ta'awuz itu hanya itu yang jadi masalah. Kita baca ta'awuz di sini, masukkan di sini. Iya, kata orang Malaysia. Iya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Kalau Indonesia diterjemahkan yang terkutuk. Ya. Masukkan di sini, dari sini kita mohon perlindungan. Tapi kalau cuma dari sini ya nggak janji deh. Idz qala Yusufu li abihi. Kita ulang dulu bahasa Indonesianya. Kita ulang bahasa Indonesianya. Yuk coba Ibu sebutkan bahasa Indonesia. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya. Ulang. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya. Terjemahkan ke Arab. Yusuf berkata Yusuf kepada ayahnya. Oh, jempol Ibu. Kaki keempat-empatnya saya angkat 4 ini. Udah jangan banyak-banyak dulu itu, mantepin itu dulu. Karena tadi saya sebutkan kita lagi bangun pondasi. Ibu kalau sudah merasa nikmatnya di sini,